Modeling atau SCM yang diasuh oleh Bapak Legito STMkom. Di sini adalah poin materi yang akan disampaikan dalam presentasi saat ini, dimulai dari pertemuan ke-9 sampai dengan pertemuan yang ke-15. Yang pertama, di sini ada tentang Business Modeling atau SCM, yang dimana SCM atau Supply Chain Management atau manajemen rantai pemasok merupakan suatu proses untuk mengintegrasi, mengkoordinasi, dan mengontrol pergerakan bahan baku menjadi produk jadi dan mengirimkannya kepada konsumen. Pergerakan informasi juga termasuk dalam proses ini. Segala upaya biasanya dilakukan agar proses tersebut dapat dilakukan secara efektif dan efisien untuk memaksimalkan nilai yang bisa didapatkan oleh konsumen serta untuk mencapai suatu keuntungan yang berkelanjutan. Yang kedua, Sustainable SCM. Apa itu Sustainable Supply Chain? Rantai pasok yang berkelanjutan atau yang lebih dikenal dengan Sustainable Supply Chain adalah desain dan manajemen sistem yang mengintegrasikan praktik yang environmentally dan socially responsible selama keseluruhan siklus hidup sebuah produk atau jasa. Sustainable SCM mencakup lingkungan, ekonomi, dan sosial, yang dimana manfaat lain dari keberlanjutan rantai pasokan meliputi membantu mengurangi dampak lingkungan, membawa perbaikan berkelanjutan dalam rantai pasokan. Yang ketiga ada metode RDT dan analisis faktor dalam supply chain management. Resource Dependence Theory atau RDT adalah sebuah teori yang menjelaskan bagaimana organisasi bertahan dan berkembang dengan mengelola ketergantungan sumber daya yang kritis dari lingkungan eksternalnya. Dalam konteks supply chain management, RDT mengemukakan bahwa organisasi tidak bisa sepenuhnya mandiri dan harus bergantung pada sumber daya yang tersedia di luar organisasi mereka, seperti bahan baku, komponen, teknologi, atau informasi. Berikut beberapa penerapan RDT dalam SCM ialah pengelolaan ketergantungan sumber daya, negosiasi dan kekuatan pasar, ketidakpastian lingkungan. Analisis faktor dalam supply chain management. Analisis faktor adalah teknik statistik yang digunakan untuk mengidentifikasi hubungan antar variabel dan mereduksi banyaknya variabel menjadi beberapa faktor utama. Dalam SCM, analisis faktor dapat digunakan untuk berbagai tujuan seperti mengidentifikasi faktor kritis, perencanaan dan optimalisasi, evaluasi kinerja, dan strategi kolaborasi. Langkah-langkah dalam analisis faktor. Yang pertama, pengumpulan data. Mengumpulkan data relevan dari berbagai sumber dalam rantai pasok. Yang kedua, analisis korelasi. Menghitung matriks korelasi untuk melihat hubungan antara variabel. Yang ketiga, ekstraksi faktor. Menggunakan teknik seperti Principal Component Analysis atau PCA atau metode lain untuk mengekstrak faktor. Yang keempat, rotasi faktor. Melakukan rotasi untuk memudahkan interpretasi faktor. Yang kelima, interpretasi faktor. Menafsirkan faktor yang dihasilkan dan memberikan nama pada setiap faktor berdasarkan variabel yang memuat beban terbesar. Yang keenam, pengembangan strategi. Menggunakan hasil analisis faktor untuk mengembangi strategi SCM yang lebih efektif. Yang keempat, metode FMEA dalam SCM. FMEA atau Failure Modes and Effect Analysis adalah sebuah metode sistematis untuk mengidentifikasi dan menganalisis potensi kegagalan dalam suatu sistem, proses, atau produk dan menentukan dampak dari kegagalan tersebut. Dalam konteks supply chain management, FMEA digunakan untuk mengidentifikasi potensi risiko dan kegagalan dalam rantai pasokan, serta mengembangkan strategi untuk mengurangi atau mengeliminasi risiko tersebut. Penerapan FMEA dalam SCM. Yang pertama, pengadaan dan pemasok. Menganalisis potensi kegagalan dalam proses pengadaan dan kinerja pemasok untuk memastikan kualitas dan keandalan bahan baku atau komponen. Yang kedua, produksi dan manufaktur. Mengidentifikasi kegagalan dalam proses
produksi yang dapat mempengaruhi kualitas produk dan efisiensi produksi. Logistik dan distribusi, menganalisis risiko dalam proses penyimpanan, transportasi, dan distribusi untuk memastikan pengiriman tepat waktu dan kondisi produk yang baik. Yang terakhir, layanan pelanggan, mengidentifikasi potensi kegagalan dalam proses layanan pelanggan untuk meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Manfaat FMEA dalam SCM antaranya identifikasi dan mitigasi risiko, peningkatan kualitas dan keandalan, pengurangan biaya, peningkatan kepuasan pelanggan, kepatuhan terhadap regulasi. Kesimpulannya adalah metode FMEA adalah alat yang efektif untuk mengidentifikasi, menganalisis, dan mengurangi risiko dalam rantai pasok. Dengan mengikuti langkah-langkah sistematis FMEA, organisasi dapat meningkatkan kualitas, keandalan, dan efisiensi proses mereka, serta memastikan kepuasan pelanggan dan kepatuhan terhadap regulasi. Implementasi FMEA dalam SCM membantu organisasi menghadapi tantangan dan ketidakpastian dalam lingkungan bisnis yang kompleks dan dinamis. Yang kelima, dinamika manajemen rantai pasok. Dinamika manajemen rantai pasok atau supply chain management dinamis melibatkan berbagai aspek yang mempengaruhi kinerja, efisiensi, dan efektivitas rantai pasok dari hulu ke hilir. Memahami dinamika ini penting untuk mengelola arus barang, informasi, dan uang secara optimal. Kesimpulan dari materi dinamika manajemen rantai pasok ini ialah dinamika manajemen rantai pasok adalah proses yang kompleks yang melibatkan interaksi antara berbagai elemen seperti permintaan dan penawaran, aliran informasi, manajemen inventaris, logistik dan transportasi, manajemen risiko, serta kinerja dan pengukuran. Memahami dan mengelola dinamika ini dengan efektif memungkinkan perusahaan untuk mencapai efisiensi, fleksibilitas, dan responsivitas yang lebih tinggi dalam menghadapi perubahan dan tantangan di pasar. Yang keenam, 7 kunci sukses SCM. Dalam manajemen rantai pasok atau supply chain management atau SCM, ada 7 kunci sukses yang dapat membantu perusahaan mencapai efisiensi, responsivitas, dan keunggulan kompetitif. Berikut adalah penjelasan rinci tentang 7 kunci sukses SCM. Yang pertama, visibilitas dan transparansi. Visibilitas end-to-end, kemampuan untuk melihat seluruh proses rantai pasok dari pemasok hingga pelanggan akhir, sangat penting. Ini mencakup pemantauan inventaris, status pengiriman dan permintaan konsumen secara real time. Yang kedua, transparansi data, yaitu berbagai informasi yang akurat dan tepat waktu dengan semua pihak dalam rantai pasok membantu mengurangi ketidakpastian dan meningkatkan koordinasi. Yang kedua, ada kolaborasi dan kemitraan strategis. Kolaborasi antar mitra, yaitu membangun hubungan yang kuat dengan pemasok, distributor, dan pelanggan untuk mencapai tujuan bersama. Ini dapat mencakup perencanaan permintaan bersama, berbagi risiko, dan inovasi produk. Selanjutnya ada kemitraan strategis, yaitu mengembangkan kemitraan jangka panjang yang saling menguntungkan dengan pemasok dan penyedia layanan logistik untuk meningkatkan keandalan dan fleksibilitas rantai pasok. Yang ketiga, penggunaan teknologi. Sistem ERP atau Enterprise Resource Planning mengintegrasikan berbagai fungsi bisnis dalam satu platform untuk meningkatkan efisiensi operasional dan visibilitas. Selanjutnya, teknologi otomatisasi, yaitu menggunakan teknologi seperti robotika, Internet of Things atau IoT, dan kecerdasan buatan atau AI, untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi dalam proses produksi dan distribusi. Yang keempat, manajemen risiko dan ketahanan. Identifikasi dan penilaian risiko, mengidentifikasi potensi risiko dalam rantai pasok, seperti gangguan pasokan, perubahan permintaan, dan risiko eksternal, serta menilai dampaknya strategi mitigasi risiko. Mengembangkan rencana kontingensi dan strategi mitigasi seperti diversifikasi pemasok, menyimpan inventaris cadangan, dan asuransi risiko. Yang kelima, pengelolaan inventaris yang efektif. Just in time atau JIT, mengurangi inventaris dan meningkatkan aliran barang dengan menerima bahan baku tepat pada waktunya untuk produksi. Lalu ada optimasi inventaris, yaitu menggunakan analisis data dan model prediktif untuk menentukan level inventaris optimal yang meminimalkan biaya penyimpanan dan risiko kehabisan stok. Fokus pada pelanggan, pengalaman pelanggan.
menempatkan kebutuhan dan harapan pelanggan sebagai prioritas utama dalam perencanaan dan operasi rantai pasok. Lalu ada kustomisasi dan fleksibilitas, menyediakan produk dan layanan yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, pelanggan, serta mampu merespon perubahan permintaan dengan cepat. Yang ketujuh, peningkatan berkelanjutan, Lean dan Six Sigma, mengimplementasikan metodologi Lean untuk menghilangkan pemborosan dan Six Sigma untuk meningkatkan kualitas dan konsistensi proses. Lalu ada evaluasi dan umpan balik. Secara rutin mengevaluasi kinerja rantai pasok menggunakan Key Performance Indicator atau KPIs dan menggunakan umpan balik dari pelanggan dan mitra untuk melakukan perbaikan. Yang ketujuh ada Managing and Creating Supplier Relationship. Mengelola dan membangun hubungan dengan pemasok adalah aspek penting dalam manajemen rantai pasok yang bertujuan untuk memastikan aliran bahan baku dan produk yang efisien, mengurangi biaya dan meningkatkan kualitas produk serta layanan. Strategi mengelola hubungan dengan pemasok. Yang pertama, pendekatan kolaboratif, yaitu mengutamakan kerjasama dan kolaborasi untuk mencapai tujuan bersama, melibatkan pemasok dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan. Yang kedua, ada pendekatan transaksional, yaitu fokus pada aspek ekonomi dari hubungan dengan pemasok, seperti harga dan volume transaksi, kurang menekankan pada hubungan jangka panjang. Yang ketiga, pendekatan integratif, mengintegrasikan pemasok ke dalam proses bisnis perusahaan melalui teknologi informasi dan sistem manajemen bersama seperti sistem ERP. Manfaat dari mengelola dan membangun hubungan yang baik dengan pemasok. Yang pertama ada kualitas yang lebih baik, yaitu pemasok yang baik dapat membantu meningkatkan kualitas produk melalui pengawasan yang ketat dan kolaborasi dalam pengembangan produk. Yang kedua ada pengurangan biaya, yaitu hubungan yang baik dalam pemasok dapat menghasilkan pengurangan biaya melalui diskon volume, pengiriman yang efisien, dan pengurangan pemborosan. Yang ketiga ada keandalan pasokan, yaitu mengurangi risiko gangguan pasokan dan memastikan kontinuitas operasional melalui pemasok yang dapat diandalkan. Yang keempat ada inovasi, yaitu pemasok yang terlibat dalam proses pengembangan produk dapat memberikan ide-ide inovatif yang mampu perusahaan tetap kompetitif. Yang kelima ada fleksibilitas, yaitu kemitraan yang baik memungkinkan perusahaan untuk beradaptasi lebih cepat dengan perubahan permintaan pasar atau kondisi eksternal lainnya. Yang kedelapan ada teknologi informasi dalam supply chain management. Teknologi informasi atau TI memainkan peran penting dalam supply chain management dengan meningkatkan efisiensi, visibilitas, dan kolaborasi di seluruh jaringan rantai pasok. Penggunaan TI dalam SCM yaitu sistem perencanaan sumber daya perusahaan, sistem manajemen rantai pasok, manajemen hubungan pelanggan, manajemen transportasi, sistem manajemen gudang, sistem pelacakan dan penelusuran, e-commerce dan platform digital, big data dan analitik, kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin, Internet of Things, blockchain, dan terakhir kolaborasi dan komunikasi. Kesimpulan dari materi tadi ialah teknologi informasi dalam SCM memungkinkan integrasi yang lebih baik, visibilitas yang meningkat, dan efisiensi operasional yang lebih tinggi dengan memanfaatkan berbagai teknologi seperti ERP, SCM, CRM, TMS, WMS, Big Data, AI, dan IoT, dan blockchain. Perusahaan dapat mengelola rantai pasok mereka dengan lebih efektif dan responsif terhadap perubahan dalam lingkungan bisnis. Yang terakhir adalah kesimpulan umum, yaitu kesimpulan dari keseluruhan pembahasan yang kita bahas dari pertemuan ke-9 dengan 15, yaitu untuk mencapai keunggulan kompetitif dalam supply chain management, perusahaan perlu mengintegrasikan prinsip-prinsip keberlanjutan, mengelola ketergantungan sumber daya, mengoptimalkan proses melalui analisis faktor, mengidentifikasi dan mengurangi risiko dengan metode FMA, memahami dinamika rantai pasok, menerapkan 7 kunci sukses SCM, mengembangkan hubungan pemasok yang kuat, dan memanfaatkan teknologi informasi secara efektif. Pendekatan holistik ini memungkinkan perusahaan untuk meningkatkan efisiensi, fleksibilitas, dan keberlanjutan dalam operasi rantai pasok mereka.
Baik, itu dia penjelasan dari saya. Mohon maaf jika ada salah dalam kata, penulisan, ataupun penyampaian penjelasan dari materi tersebut. Terima kasih.